Beliau mengatakan bahwasanya guru beliau Al-Imam Ali Al-Khawas itu pernah berkata, apabila seseorang punya hajat kepada Allah dan dia hendak melakukan sholat hajat, maka sepatutnya sebelum dia melakukan sholat hajat, di sini dibahas oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Bayan Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Ya, beliau membahas dalam pertemuan kali ini setelah kita libur panjang, ya, dibahas di sini oleh Imam Asy-Sya'rani tentang bahwasanya kita disunnahkan untuk sholat hajat apabila kita memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca panjang lebar di sini penjelasan yang begitu dalam dari Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Ya. Beliau katakan, ya, sepatutnya kita melakukan sholat hajat ketika kita memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lakukan dengan tujuan. Apa hikmah? Bukankah kita kalau punya hajat tinggal doa minta sama Allah bisa langsung. Tetapi kenapa kita dianjurkan untuk melakukan sholat dulu, kemudian baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hajat dan harapan kita kepada Allah. Dan ini merupakan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat hajat. Nah, kenapa? Ya, hal ini dilakukan tujuannya adalah sebagai bentuk simbol kefagiran kita kepada Allah, sebagai simbol kefagiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ya, yang kedua, ibaratnya sebagai bentuk, ini Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan, ya, sebagai bentuk hadiah, ya, yang dia sodorkan kepada raja sebelum dia menyampaikan keperluannya. Ibaratnya seperti itu, diibaratkan seperti itu. Ini Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan demikian. Baik. Ini pandangan Sayyidina Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya. Kemudian beliau bahas panjang lebar dengan bahasan yang sangat dalam sekali tentang hal ini. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya guru beliau Al-Imam Ali Al-Khawas itu pernah berkata, apabila seseorang punya hajat kepada Allah dan dia hendak melakukan sholat hajat, maka sepatutnya sebelum dia melakukan sholat hajat, dia melakukan sholat tasbih. Lakukan sholat tasbih, kemudian dia melakukan sholat hajat. Kenapa? Lima warada min annaha tukaffiru dzunub kullaha. Sebab diriwayatkan di dalam suatu hadis, ya, bahwasanya salat tasbih apabila dilakukan oleh seseorang itu dapat menggugurkan seluruh dosa. Seluruh dosa digugurkan dengan salat tasbih. Ya. Dan ketika dosa-dosa telah gugur seluruhnya diampuni oleh Allah Ta'ala, itu merupakan salah satu penyebab utama doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, seringkali doa bukan tidak diijabah, tapi diundur ijabahnya oleh Allah Ta'ala dikarenakan dosa yang kita lakukan sedangkan kita belum bertobat kepada Allah. Itu seringkali terjadi demikian. Ketika kita melakukan dosa, kita enggak taubat sama Allah Subhanahu wa taala, terkadang doa diundur ijabahnya. Ya.
Itu dalam satu riwayat disebutkan innal abda la yuhramur rizq. Seorang hamba itu terkadang diharamkan rezeki dari Allah kepadanya karena dzanab, karena satu dosa dia belum bertobat darinya. Karena satu dosa yang dia lakukan sedangkan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Sayyidi Ali Al-Khawas beliau mengatakan, ya, sepatutnya orang kalau ingin melakukan sholat hajat karena dia memiliki hajat kepada Allah, dia awali dengan sholat tasbih. Sebab dengan sholat tasbih dosa-dosa digugurkan oleh Allah seluruhnya, dan ini menjadi salah satu penyebab utama hajat kita digabul, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.